perkenalkan, nama saya Nadia Putri Veronita dari kelas RPEB pagi dengan NIM 423-210-48. Di dalam video ini akan ada 5 pembahasan tentang generator sinkron atau alternator, yaitu 1. Konstruksi generator sinkron, 2. Jenis-jenis generator sinkron, 3. Fungsi generator, 4. Prinsip kerja generator sinkron, dan 5. Rangkaian ekuivalen. Pertama yang akan kita bahas ialah konstruksi generator sinkron. Konstruksi generator sinkron secara garis besar adalah generator yang terdiri dari stator, rotor, dan celah udara. Stator adalah bagian yang diam, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Celah udara adalah ruang antara stator dan rotor. Yang pertama ialah stator. Stator terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu A. Rangka stator. Rangka stator adalah penyangga inti jangkar generator. Yang B ialah inti stator. Inti stator terdiri dari laminasi-laminasi yang terpasang pada rangka stator. C. Alur atau slot dan gigi. Alur dan gigi merupakan tempat meletakkan kumparan stator. Ada 3 bentuk alur stator, yaitu terbuka, setengah terbuka, dan tertutup, seperti pada gambar di bawah. Yang D ialah kumparan stator atau kumparan jangkar yang merupakan tempat gigi induksi. Kedua ialah rotor. Rotor terdiri dari 3 komponen utama, yaitu A. Slip ring. Slip ring adalah cincin dari logam yang melingkari poros rotor yang saling terpisah atau diisolasi. Pada slip ring inilah dipasang terminal kumparan rotor yang kemudian melalui sikat dihubungkan ke sumber arus DC. Yang B ialah kumparan rotor atau kumparan medan. Kumparan medan rotor ini yang berperan utama dalam menghasilkan medan magnet. Dan yang C adalah poros rotor kumparan medan diletakkan pada poros rotor yang berbentuk slot-slot pada dasarnya. Rotor pada generator sinkron merupakan suatu elektromagnet. Kutub medan magnet rotor terbagi menjadi kutub sepatu dan non-salien atau rotor silinder. Kutub sepatu generator sinkron ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada rotor kutub sepatu, konstruksi kutub magnetnya menonjol dari permukaan rotor, sedangkan pada rotor kutub silinder, kutub magnetnya rata. Pada umumnya, rotor silinder dipakai untuk rotor yang mempunyai 2 atau 4 kutub. Dan untuk rotor kutub sepatu, untuk rotor yang mempunyai 4 kutub atau lebih. Selain itu, pemilihan konstruksi rotor dipengaruhi juga oleh kecepatan putar prime mover, frekuensi, dan rating daya generator sinkron tersebut. Untuk generator yang mempunyai kecepatan di atas 1500 rpm, frekuensi 50, dengan rating daya kurang lebih 10 MVA, maka digunakan rotor silinder. Sedangkan untuk generator dengan daya kurang dari 10 MVA dan kecepatannya rendah digunakan generator sinkron jenis rotor kutub sepatu. Generator sinkron rotor kutub silinder ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang kedua ialah jenis-jenis generator sinkron. Yang pertama, generator sinkron 3 pas, seperti pada gambar di bawah. Dengan eksitasi sendiri maupun eksitasi terpisah adalah suatu peralatan listrik yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Energi mekanis dapat diperoleh dari motor diesel, air, gas, uap, panas bumi, dan lain-lain. Sistem pengoperasiannya sendiri generator 3 pas ini adalah kontinu dengan beban tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan generator tersebut dalam catu daya. Besar daya yang dicatu tentunya harus selalu berada di bawah kemampuan catu daya generator tersebut. Bila pengoperasian berada di atas kemampuan generator atau kapasitas beban melebihi pada generator tersebut, maka akan mengakibatkan pemanasan yang berlebihan pada generator tersebut. Pemanasan yang berlebihan ini dapat mengakibatkan kerusakan isolasi pada belitan-belitan rotor dan stator generator tersebut. Dari pemanasan tersebut akan menentukan rugi daya, rugi pada kumparan medan, dan rugi pada kumparan jangkar.
Jenis yang kedua ialah generator sinkron satu phase. Alternator atau pembangkit listrik arus bolak-balik satu phase biasa juga disebut dengan generator listrik fase tunggal. Alternator atau generator listrik AC satu phase memiliki dua kabel keluaran, yaitu kabel phase dan kabel netral. Alternator satu phase hanya memiliki satu kumparan phase atau beberapa kumparan yang terhubung secara seri. Tegangan keluaran atau output voltage yang dihasilkan generator AC satu phase biasanya adalah 220 volt atau tegangan listrik ini diukur antara titik keluaran phase dan netral. Nilai tegangan 220 volt pada generator AC satu phase bukan berarti bahwa netral memiliki nilai 0 volt. Pembahasan yang ketiga ialah mengenai fungsi generator sinkron. Generator sinkron atau alternator adalah mesin listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan perantara induksi medan magnet. Adapun sumber dari energi mekanik tersebut adalah prime mover, baik mesin diesel, turbin uap, turbin gas, turbin air, atau perangkat sejenis lainnya. Tegangan output dari generator sinkron adalah tegangan bolak-balik. Karena itu, generator sinkron disebut juga generator AC. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai prinsip kerja generator sinkron. Perbedaan prinsip antara generator DC dengan generator AC adalah untuk generator DC, kumparan jangkar ada pada bagian rotor dan terletak di antara kutub-kutub magnet yang tetap di tempat, diputar oleh tenaga mekanik. Pada generator sinkron, konstruksinya sebaliknya, yaitu kumparan jangkar disebut juga kumparan stator karena berada pada tempat yang tetap, sedangkan kumparan rotor bersama-sama dengan kutub magnet diputar oleh tenaga mekanik. Prinsip generator ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tegangan akan diinduksikan pada konduktor apabila konduktor ini bergerak pada medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya. Hukum tangan kanan berlaku pada generator di mana hubungan antara penghantar bergerak, arah medan magnet, dan arah resultan dari aliran arus yang terinduksi. Apabila ibu jari menunjukkan arah gerakan penghantar telunjuk menunjukkan arah flux, dan jari tengah menunjukkan arah aliran elektron yang terinduksi, hukum ini juga berlaku apabila magnet sebagai pengganti penghantar digerakkan. Prinsip kerja dari generator sesuai dengan hukum Lenz, yaitu arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor, sehingga menimbulkan EMV pada kumparan rotor. Tegangan EMV ini akan menghasilkan suatu arus jangkar. Jadi, diesel sebagai prime mover akan memutar rotor generator. Kemudian rotor diberi eksitasi agar menimbulkan medan magnet yang berpotongan dengan konduktor pada stator dan menghasilkan tegangan pada stator. Karena terdapat dua kutub yang berbeda yaitu utara dan selatan, maka pada 90 derajat pertama akan dihasilkan tegangan maksimum positif dan pada sudut 270 derajat kedua akan dihasilkan tegangan maksimum negatif. Ini terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Bentuk tegangan seperti ini lebih dikenal sebagai fungsi tegangan arus bolak-balik, seperti pada gambar di bawah ini. Prinsip kerja dari generator sinkron dapat dinyatakan sebagai berikut. Rotor disuplai dengan arus DC, IF yang kemudian menghasilkan flux magnet. Rotor digerakkan oleh turbin dengan kecepatan konstan sebesar Ns. Garis gaya magnet bergerak menginduksi kumparan pada stator. Frekuensi dari tegangan generator tergantung dari kecepatan putaran rotor yang dinyatakan dengan persamaan F sama dengan P per 2 dikali N per 60 sama dengan Pn per 120. Pembahasan terakhir ialah rangkaian ekuivalen seperti pada gambar di bawah ini. Rangkaian ekuivalen alternator sangat bermanfaat digunakan untuk menganalisa kondisi alternator tanpa harus mengoperasikan alternator secara nyata, sehingga dapat diketahui bentuk karakteristik alternator dalam berbagai kondisi tanpa merusak alternator. Apabila karakteristik alternator telah diketahui tanpa harus mengoperasikan alternator,
maka dapat direncanakan dengan baik beban yang cocok yang dapat diberikan pada alternator tersebut. Selanjutnya, dalam keadaan berbeban, arus jangkar akan mengalir dan mengakibatkan terjadinya reaksi jangkar. Reaksi jangkar ini bersifat reaktif, karena itulah dinyatakan sebagai reaktansi dan disebut reaktansi magnetisasi akibat terpengaruh reaktansi jangkar atau XAR. Pada generator sinkron kutub silinder, kuat medan yang terjadi merata di sekitar permukaan kutub, sehingga pengaruhnya terhadap kumparan jangkar juga akan merata. Karena kuat medan yang merata, maka reaktansi ini atau XAR dapat dijumlahkan langsung bersama-sama dengan reaktansi flux bocor pada kumparan jangkar atau XA, yang kemudian dikenal sebagai reaktansi sinkron atau XH. Hubungan besarnya tegangan yang dibangkitkan alternator ini atau EA terhadap reaktansi sinkron ini dan tegangan terminal alternator diperhatikan pada persamaan-persamaan sebagai berikut, yaitu EA sama dengan IA dikali RA plus JXS plus V, XH sama dengan XAR plus XA, yang mana EA sama dengan tegangan induksi pada jangkar yang dibangkitkan alternator atau satuan volt, F sama dengan tegangan terminal output alternator atau boleh dibuat VT atau satuan volt, RA sama dengan resistansi jangkar atau satuan ohm, XS sama dengan reaktansi sinkron atau satuan ohm, IA sama dengan arus yang melewati jangkar generator atau satuan ampere. Dari penjabaran rumus di atas terlihat bahwa tegangan keluar alternator sangat dipengaruhi oleh besarnya arus dan jenis beban alternator. Makin besar beban alternator, maka makin besar pula drop tegangan yang terjadi pada kumparan alternator. Tadi adalah penjelasan tentang generator sinkron atau alternator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.